Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan coach dan coaching terkait permasalahan yang pertama adalah permasalahan tentang siswa. Langsung ya Bu. Saya sebagai coachnya ya Bu ya. Yang pertama. Saya sebagai C. Bu Retno, apakah saya bisa meminta waktunya terkait permasalahan yang saya alami terkait dengan murid saya, Bu? Oh ya, ini silakan dengan senang hati. Apa yang akan ini sampaikan terkait permasalahan muridnya? Begini Bu, ketika saya masuk awal pembelajaran di kelas 6, saya setiap hari itu memperhatikan satu anak murid saya yang namanya itu Ihsan. Nah, setiap hari dia tuh selalu sendiri Bu. Ketika istirahat, dia menyendiri, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Ketika sholat duhur, dia juga tidak mau bersama teman-temannya. Di dalam kelas, interaksi dengan teman-temannya juga sangat kurang. Nah, saya merasa bingung, apakah ada masalah atau bagaimana dengan siswa saya ini. Nah, ini terus mengganggu pikiran saya Bu, selama itu. Gitu ya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan si anak ini mengalami kejadian demikian, Bu Ninis? Nah, begini Bu, murid saya Bu. Oh ya, Bu Ninis, silakan dengan senang hati. Apa yang akan Bu Ninis sampaikan terkait permasalahan muridnya? Begini Bu, ketika saya masuk awal pembelajaran di kelas 6, saya setiap hari itu memperhatikan satu anak murid saya yang namanya itu Ihsan. Nah, setiap hari dia itu selalu sendiri Bu. Ketika istirahat, dia menyendiri, tidak mau bermain dengan teman-temannya. Ketika sholat duhur, dia juga tidak mau bersama teman-temannya. Di dalam kelas, interaksi dengan teman-temannya juga sangat kurang, Bu. Nah, saya merasa bingung, apakah ada masalah atau bagaimana dengan siswa saya ini. Nah, ini terus mengganggu pikiran saya, Bu, selama itu. Gitu ya. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan si anak ini mengalami kejadian demikian, Bu Ninis? Nah, begini Bu, langkah awal waktu itu yang saya lakukan, saya bertanya dulu ke teman-temannya, ke teman-teman Ihsan di kelas, apa sih yang terjadi dengan Ihsan, kenapa kok selalu sendiri. Kemudian Mhm, informasi dari teman-teman Ihsan bahwa si Ihsan ini tidak mau bermain dan selalu mengajak berkelahi dan Ihsan tidak mau bersama teman-temannya. Katanya teman-temannya ini suka, membuli dia, gitu, Bu. begitu ya. Ini kalau menurut teman-temannya ya, Bu, ya. Bu Ninis bagaimana menurut sudut pandang si anak tersebut, Bu? Kalau Oke menurut si anak tersebut bagaimana? oke. Nah, setelah saya mencari informasi dari teman-teman Ihsan, kemudian saya juga, memanggil Ihsan, nggih, secara face to face, saya dengan Ihsan saya tanya, terkait kenapa kok sama Bu Ninis lihat kok tiap hari Ican tuh tidak mau bermain dengan teman-teman. Kenapa setiap istirahat juga Ican selalu sendirian, tidak mau bersama teman-temannya. Kemudian Ican menjawab kalau dia sering dikata-katain, dia sering dibully, bahkan ditantanglah untuk berkelahi. Mhm, Gitu, Bu. ya. Terus, apa yang sudah Bu Ninis lakukan ya kira-kira kepada, apa namanya, kalau boleh tahu apa yang sudah Bu Ninis lakukan yang untuk permasalahan si anak tersebut itu apa, Bu, ya kalau boleh tahu? Oke, langkah yang sudah saya lakukan yang
Pertama saya mencari informasi dari teman-temannya tadi, Mhm. kemudian setelah itu baru saya secara face to face memanggil Ihsan, dan Ihsan bercerita tentang permasalahan dia di kelas. Dia juga Mhm. cerita tentang orang tuanya yang sudah bermasalah Bu, ayah dan ibunya berpisah. Ternyata dia Mhm. menghadapi permasalahan seperti itu, sehingga, menyebabkan dia menjadi kurang percaya diri dan minder, tidak Mhm. mau istilahnya itu bersama-sama dengan teman-temannya itu dia tidak mau. Ternyata ada permasalahan seperti itu. Mungkin yang lebih besar adalah permasalahan karena orang tuanya berpisah, Bu. Oh, begitu ya. Apakah Bu Ninis pernah mencoba mengkomunikasikan dengan orang tuanya, Bu? Mungkin? Eee kalau saya, mengkomunikasikan selama ini dengan ibunya, Dengan ibunya. tetapi via by phone Mhm. aja, Bu. Karena Mmm, waktu itu seperti itu. iya, by phone aja. Kemudian, orang tua menceritakan permasalahan yang memang terjadi antara orang tuanya kepada saya. Kemudian Mhm. saya juga, menyampaikan perkembangan, Ihsan kepada ibunya, kalau dia di sekolah itu dengan kondisi yang seperti itu. Dia suka menyendiri, dia murung, dia tidak Mmm. mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, dari situ kemudian ibunya bercerita bahwa memang Ican ini merasa mungkin tidak terima ketika ada orang tuanya berpisah seperti itu. Seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Oh ya, ini Ihsan ini karena kan katanya tadi orang tuanya berpisah ya, Bu, ya. Itu sementara ini tinggalnya dengan siapa, Bu? Mungkin iya, Iya, silakan. Ihsan sementara ini tinggal dengan ayahnya dan Mmm. dengan neneknya. Mmm. Dia itu ada 6 bersaudara, Bu. 6 Banyak ya? bersaudara iya, 6 bersaudara, Iya. yang 2 ikut ayah. Kemudian yang 2 Mmm. dengan mamanya, yang 2 itu diberikan sama saudaranya gitu loh. Mmm. Jadi, intinya sebenarnya si Ican ini, saya tuh loh Bu kepingin bersama lagi, sama Mmm. adik-adik, sama kakak, sama semuanya. Kemudian saya Mmm. tanya, apakah, permasalahannya, memang harus berpisah? Saya gitu. Iya, karena ayah sudah tidak mau lagi kembali Mmm. ibunya seperti itu. Oh ya sudah, Mmm. akhirnya saya juga berusaha untuk menenangkan dia terkait permasalahan orang dewasa kan mungkin dia juga susah untuk Iya. memahami itu gitu. Jadi saya juga memperkuat perasaan dia biar agar dia tidak terus larut dengan kesedihannya itu tersebut, Bu. Oh gitu ya, berarti Iya, akar mhm, permasalahannya ini, di keluarganya ya, Bu, ya? di keluarganya ternyata, Bu, sehingga Seperti mempengaruhi mmm, dia di lingkungan sekolahnya. oh seperti itu akhirnya ngaruh ya. Iya, Tadi yang disampaikan Bu Ninis kalau tidak salah ya, itu kan Bu Ninis sudah melakukan by telepon ya? By iya, WA baik, Pun. oh ya, eee, sudah mencobakah Bu Ninis untuk bertemu langsung begitu dengan orang tuanya? Saya Eee, punya rencana atau punya, rencana ingin biar orang tuanya, mungkin ayah dan ibunya bisa bersama-sama ke sekolah untuk seperti itu. bersama-sama semuanya istilahnya mendengarkan, tentang perkembangan putranya. Kalau Mmm. home visit itu juga, rencana saya juga Mmm. ingin home visit secara langsung ke orang tuanya, Bu. Nggih nggih nggih. Cuma nanti mungkin, itu nanti langkah berikutnya yang akan saya lakukan jika memang masih, anak tersebut masih bersikap seperti ini. Begitu ya Bu Ninis ya. Berarti, sudah merencanakan ya Bu Ninis ya, rencana Iya. untuk penanganan si Ihsan ini ya Bu Ninis ya. Nah untuk, apa namanya, eee, rencana yang dalam waktu dekat kira-kira apa ya Bu Ninis ya, yang bisa dilakukan oleh Bu Ninis gitu? Kalau selama ini, yang saya lakukan yaitu saya mengadakan pendekatan secara personal dengan Ihsan dan Mhm. saya juga memberi, perhatian yang lebih terkait dengan Mmm. Ihsan. Kenapa? Karena dia ini sangat-sangat mengalami
istilahnya permasalahan yang benar-benar mungkin sangat besar ya bagi dia karena mungkin Iya, kedua orang tuanya sampai berpisah seperti itu dan iya. saya selalu memberi peluang untuk kalau kamu butuh untuk bercerita, berkeluh kesah, silakan kamu ke Bu Ninis. Kamu Mmm, ceritakan atau mungkin ada unek-unek apa kamu ceritakan ke Bu Ninis. Itu yang selama ini saya lakukan Bu dan saya selalu ngajak bicara dia dan saya juga selalu ke teman-temannya mhm, agar teman-temannya juga selalu ngajak si Ihsan meskipun ketika istirahat, ketika sholat, selalu diajak saya gitu. tidak dibiarkan sendiri gitu ya, Bu, ya? Tidak, kalau awal-awal memang Bu, Ihsan Mhm, menyendiri, teman-temannya ya iya, sudah Bu, wong anaknya nggak mau bersama-sama mhm, kita, anaknya mau sendiri. Nah, karena mhm, mereka belum tahu permasalahan apa sih yang dihadapi Ihsan kan mereka belum tahu. Nah, iya, setelah saya mengetahui permasalahan tersebut, kemudian saya menyuruh teman-temannya agar selalu mendampingi istilahnya mengajak Ihsan meskipun dia menyendiri, ayo diajak bersama-sama, ayo diajak istirahat, ayo diajak sholat bersama. Itu, yang saya lakukan saat ini tuh seperti itu, Bu. gitu ya, Bu, ya. Mmm, Berarti kalau seperti itu, komitmen untuk ke depan bagaimana Bu Ninis Ninis sebagai guru di kelasnya Ihsan ini, mhm. apa namanya, agar tidak terjadi permasalahan seperti Ihsan atau kan, eee, apa namanya, permasalahan ini sudah selesai atau timbul tenggelam kayak gitu Bu Ninis kira-kira? Saya lakukan jika memang masih, anak tersebut masih bersikap seperti ini. Begitu ya Bu Ninis ya. Berarti, sudah merencanakan ya Bu Ninis ya, rencana Iya. untuk penanganan si Ihsan ini ya Bu Ninis ya. Nah untuk, apa namanya, eee, rencana yang dalam waktu dekat kira-kira apa ya Bu Ninis ya yang bisa dilakukan oleh Bu Ninis gitu? Kalau selama ini, yang saya lakukan yaitu saya mengadakan pendekatan secara personal dengan Ihsan dan Mhm, saya juga memberi, perhatian yang lebih terkait dengan mmm, Ihsan. Kenapa? Karena dia ini sangat-sangat mengalami istilahnya permasalahan yang benar-benar mungkin, eee, sangat besar ya bagi dia karena mungkin iya, kedua orang tuanya sampai berpisah seperti itu dan iya, saya selalu memberi peluang untuk, kalau kamu butuh untuk bercerita, berkeluh kesah, silakan kamu ke Bu Ninis. Kamu mmm, ceritakan atau mungkin ada unek-unek apa kamu ceritakan ke Bu Ninis. Itu yang selama ini saya lakukan Bu, dan saya selalu ngajak bicara dia dan saya, juga selalu, ke teman-temannya mhm, agar mhm, teman-temannya juga selalu ngajak si Ihsan meskipun ketika istirahat, ketika sholat, selalu diajak, kayak gitu. tidak dibiarkan sendiri gitu ya Bu ya? Tidak, kalau awal-awal memang Bu, Ihsan Mhm, menyendiri, teman-temannya ya iya, sudah Bu, wong anaknya nggak mau bersama-sama mhm, kita, anaknya mau sendiri. Nah, karena mhm, mereka belum tahu permasalahan apa sih yang dihadapi Ihsan kan mereka belum tahu. Nah, iya, setelah saya mengetahui permasalahan tersebut, kemudian saya menyuruh teman-temannya agar selalu istilahnya mengajak Ihsan meskipun dia menyendiri, ayo diajak bersama-sama, ayo diajak istirahat, ayo diajak sholat bersama. Itu, yang saya lakukan saat ini tuh seperti itu, Bu. gitu ya Bu ya. Mmm, Berarti kalau seperti itu, komitmen untuk ke depan bagaimana Bu Ninis Ninis sebagai guru di kelasnya Ihsan ini, mhm. apa namanya, agar tidak terjadi permasalahan seperti Ihsan atau kan, eee, apa namanya, permasalahan ini sudah selesai atau timbul tenggelam kayak gitu Bu Ninis kira-kira? Kayaknya saya lihat itu masih timbul tenggelam, Bu, karena Mmm, kadang juga masih murung, masih menyendiri, mmm, seperti itu. Cuma, mhm, tidak apa ya, lebih lebih ini, ada perubahan sedikit dibanding yang dulu. Yang mhm, kalau dulu itu benar-benar sudah dia itu nggak ada interaksi sama teman-temannya, tapi saat ini tuh sudah mulai berinteraksi dengan teman-temannya, meskipun
masih kadang ada sikapnya yang seperti itu tuh masih terulang. Seperti itu, Bu. Oh, iya iya iya. Berarti Bu Ninis ini untuk komitmennya Bu Ninis agar tidak terjadi permasalahannya Ihsan seperti itu, mungkin ada rencana lain, apa namanya, komitmen juga buat anak-anak yang lain nggak Bu Ninis? Biar tidak hanya Ihsan misalnya ya yang terjadi, misalnya biar di kelasnya tidak terjadi lagi kasus seperti Ihsan itu bagaimana Bu Ninis, komitmennya Bu Ninis? Komitmen saya selalu ketika di awal pembelajaran setelah melihat kondisi permasalahan dari murid saya yang Ihsan ini, saya selalu memberi istilahnya itu ke anak-anak yang lainnya agar anak-anak itu selalu bisa terbuka. Ya ya ya. Bisa terbuka ketika ada masalah apapun, jangan dipendam sendiri. Kalau kalian di sini, kalau Bu Ninis kan sebagai orang tua kalian, silahkan kalian Betul. tuh bercerita ke Bu Ninis. Bu Ninis Ya. enggak apa-apa, nanti Bu Ninis barangkali bisa membantu. Nah, untuk kasusnya Ican ini, yaitu tadi Bu, saya istilahnya berkomitmen selalu memberi perhatian yang lebih Oh ya. kepada Ihsan. Karena itu juga ibunya sendiri juga meminta ke saya, minta tolong diberi perhatian lebih Bu terkait untuk Ihsan dengan permasalahan Ihsan ini karena ibunya juga tidak bisa bertemu Ihsan istilahnya secara langsung sehingga minta tolong agar saya juga memberi perhatian lebih terhadap Ihsan. Dan Ihsan juga memang bercerita kepada orang tuanya terkait apa yang sudah saya lakukan ke dia. Dengan memberi penguat, dengan memberi masukan, itu Ihsan ternyata cerita sama mamanya meskipun hanya by WA, gitu. Nggih nggih. Tadi Bu Ninis berarti juga sudah melakukan banyak hal ya Bu Ninis ya, sudah merencanakan komitmennya, mungkin tadi sempat menyinggung ya yang home visit ya, Iya, itu mungkin, bisa apa namanya, juga Bu Ninis bisa rencanakan, itu termasuk rencananya Bu Ninis ya tadi ya? masih rencana yang untuk home Iya, visit-nya, iya. semoga heeh, semoga nanti bisa terlaksana ya Bu Ninis ya, home visit-nya kepada si anak ini, biar bisa kalau tatap muka itu kan enak ya Bu Ninis ya? Iya, kan Biasanya kan secara seperti langsung, itu nggih. gitu, nggih. Iya siap Bu Ninis, sip. Nggih nggih. Ini Terima sudah kasih, bisa iya, merencanakan yang bagus, bisa amin, berusaha untuk merealisasikan ya, rencana untuk mendampingi si siapa, Ihsan tadi ya Bu amin, Ninis ya. nggih, Semoga nanti, apa yang direncanakan dan kegiatan yang akan dilakukan lancar ya Bu Ninis, amin sukses sesuai amin yang amin. diharapkan ya. Amin amin amin. Semangat Bu Teri Ninis. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Bu Retno Iya atas waktunya yang diberikan iya, pada saya dan sudah betul. mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Semoga apa yang Bu Retno berikan kepada saya masukan-masukan itu nanti bisa menambah menambah untuk saya untuk dapat lebih baik lagi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas saya. Terima kasih Bu Amin. Retno. Iya sama Bu Ninis, sama-sama, iya. Untuk selanjutnya giliran saya ya Bu Ninis, untuk bercerita tentang permasalahan yang terjadi di kelas saya sebagai guru kelas 6, permasalahan dalam pembelajaran di kelas 6. Oke, kita mulai ya Bu Ninis. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ninis, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita Bu, tentang apa yang saya alami di kelas 6 ini Bu Ninis, di pembelajaran saya Bu Ninis. Oke. Boleh ya Bu ya, minta waktunya sebentar? Baik Bu Retno, apa yang mau Ibu ceritakan tentang permasalahan di kelas 6 Bu? Monggo silahkan. Begini Bu Ninis, saya ini kan, apa namanya, 2 tahun ini Bu Ninis mengajar di kelas 6 ya Bu Ninis ya. Seperti yang sudah-sudah, kalau kelas 6 ini kan punya target kelulusan ya Bu Ninis ya, bebannya mungkin Betul. berat ya untuk di sekolah ini. Nah, untuk yang tahun ini lebih berat lagi ternyata Bu Ninis, karena apa, ternyata masih ada di kelas saya itu yang terkendala belum dapat membaca, bahkan, apa namanya, masih mengeja loh membacanya. Nah, saat membaca itu kok masih mengeja. Nah, ini bagaimana ya nanti kalau kelulusan di kelas 6-nya, ujian kan ada ujian akhir
di kelas 6 ujian kelulusan itu kalau di apa namanya, di sekolah kita kan masih pakai uji kompetensi daerah ya, UKD. Bu, ini Iya ya, iya, UKD betul kayak betul. gitu. Nah, itu nanti bagaimana dampaknya? Terus saya juga masih, eee, kebingungan sehingga pelayanan terhadap pembelajaran ini seringkali tidak berjalan lancar gitu loh, karena ada Mhm. 2 anak ini yang masih membacanya mengeja, seperti itu, Bu Ninis. Oh begitu, Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan dalam membaca ataupun dalam menerima pembelajaran yang lain, Bu? Begini Bu Ninis, setelah saya telusuri ya Bu Ninis ya, kalau menurut wali kelasnya terdahulu saya juga cross check ya Bu ya, ini kan istilahnya kayak bom waktu, di kelas 6-nya kok baru meledak Iya seperti itu. iya. Kelas sebelumnya bagaimana, saya cross check. Di kelas 5 sempat saya dengar juga ya, sudah mulai kelas 5 udah untup-untup istilahnya kok dengar-dengar kok belum bisa membaca. Nah, ternyata saya mengalami sendirinya di kelas 6. Nah, ini saya cross check, di wali kelasnya yang dulu bagaimana, ternyata ini kan anak ini mengalami 2 tahun pandemi, Bu, di kelas 3 dan 4-nya itu tidak terdeteksi istilahnya ya. Permasalahannya baru muncul jelas tuh ketika di kelas 5 begitu. Terus kemudian, lebih jelas lagi ketika saya yang memegang sendiri, karena kan di kelas 5 bukan saya wali kelasnya nggih, di kelas 6 itu baru saya, seperti itu. Mhm mhm. Apa kelas 1, 2-nya ini tidak terdeteksi ya kurang paham, seperti itu. Terus kemudian karena kan saya juga baru Bu Ninis di sekolah ini, jadi saya tidak, mengetahui alur sebelumnya, seperti itu. Jadi kayak PR-nya tambah berat, seperti itu ya. Iya 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 iya. Gitu, nggih nggih. Eee, nah, kira-kira, apakah, eee, mengalami permasalahan ini di semua mata pelajaran yang dirasa kurang ataukah hanya di pelajaran tertentu, Bu? Kalau saya rasa ini Bu Ninis, di semua mata pelajaran ya Bu ya, karena kan kalau menurut saya nih ya, memahami mata pelajaran itu kan, kuncinya itu membaca Bu Ninis, membaca. Jadi kalau membacanya kurang, dia akhirnya tertinggal pemahamannya. Tapi kalau saya lihat anak ini salah satunya ini mungkin ada keunggulan sebenarnya ya, tapi saya juga kurang memahami. Nanti, coba saya cross check lagi ya, ini di pernah lomba 17-an Agustus itu loh Bu Ninis, dia kok bisa memenangkan ya. Oh, Menangkan iya. mungkin tanpa apa ya, kalau untuk gerak tubuh, motorik mungkin dia bisa unggul kali ya. Kalau yang di pelajaran membaca, nah ini kan kalau ujian kan harus mengeja, membaca, permasalahan di situ. Tapi mungkin ya dia ini unggulnya mungkin apa, di bidang olahraga kayak gitu ya, salah Mmm, satunya. Kan ada 2 anak nih Bu, yang satunya aja yang seperti itu, yang satunya ya masih, stagnan gitu aja, masih pasif aja, seperti itu Bu. oke oke. Nah, tadi kalau Bu Retno cerita, Bu Retno sudah menelusuri dari mulai Mmm. kelas kelas yang di bawahnya ya, Iya dari iya, kelas betul. 3, 4, 5, dan sekarang di kelas 6 dengan Bu Retno. Nah, Iya. setelah itu apakah Bu Retno sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya? Mungkin barangkali di rumah bagaimana cara belajarnya atau di rumah, orang tuanya mengetahui tentang permasalahannya anaknya ini atau bagaimana, Bu? Apakah sudah berkomunikasi dengan orang tua? Oh iya, alhamdulillah, eee di kelas 6-nya sudah, Bu. Saya berkomunikasi awalnya saya inten ya melalui WA, terus kemudian sempat bertemu langsung dengan kedua orang tuanya terkait hal ini. Setiap kali pulang sekolah kalau, beliaunya menjemput, saya sempatkan mengobrol dengan kedua orang tuanya. Terus ya sedikit sedikit Bu Nini serta menyarankan untuk, bagaimana ya Bu ya, saya minta tolong Bu kalau di rumah mendampingi secara ekstra dalam pembiasaan membacanya di rumah, jika diperlukan memanggil guru les privat untuk mendampingi belajar, terutama ini perihal kegiatan membacanya Bu Ninis. Nah, ini saya juga, menyampaikan kepada siapa namanya, ibu kepala sekolah, karena terus terang saya ini kan bebannya berat ya, Bu, ya. Jadi kalau saya pikul sendiri, saya kok jadi stres sendiri. Akhirnya coba saya komunikasikan deh dengan ibu kepala sekolah juga. Nah, karena hal ini juga sangat urgent ya, Bu, ya, untuk segera diselesaikan. Nah, akhirnya ibu kepala sekolah ini menyarankan, terutama untuk kedua anak ini, Bu, karena sudah istilahnya sudah
di ujung tanduk ya, di ujung tombak ya, sudah mau lulus baru ketahuan. Nah, untuk 2 anak ini disarankan untuk mengikuti tes psikologi dan dikomunikasikan coba dengan orang tua. Ya sudah, saya akhirnya juga berkomunikasi Bu terkait hal ini kepada orang tuanya. Nah, terus kemudian Ibu Kepala Sekolah menyarankan hal itu, sekalian akhirnya karena ketahuan Bu ya di kelas 6 itu Ibu Kepala Sekolahnya itu juga menelusuri di kelas-kelas sebelumnya, akhirnya ketika rapat guru itu semuanya suruh mendeteksi Bu. Deteksi dini ya istilahnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, jangan sampai ini nanti nyampah di kelas 6 istilahnya seperti itu. Mohon maaf. Istilahnya kan kita kecipratan ininya ya, akhir-akhirnya aja gitu, yang di bawahnya nggak kedeteksi, bom meledaknya di kelas 6. Nah, ini akhirnya ibu sekolah itu menyarankan untuk diadakan tes psikologi serentak. Nah, ternyata Bu Nini setelah berdasarkan hasil tes psikologi, alhamdulillah orang tuanya saya mengkomunikasikan ya Bu ya, itu, sangat untungnya kedua orang tua si anak ini mendukung. Mendukung apapun yang disarankan gurunya, apapun program sekolahnya diikuti, alhamdulillah seperti itu. Ya salah satunya sudah ada yang mendampingi belajarnya, dari 2 anak ini satunya ada memanggil guru les privat Bu untuk, apa namanya ya, mendampingi membacanya. Terus nanti diiringi dengan mendampingi tugas-tugas belajarnya seperti itu. Nah, setelah mengikuti hasil tes psikologi Bu Ninis, nah ternyata memang betul 2 anak ini pada level kognitifnya itu, paling bawah. Mhm. Bahkan ya itu yang kan ada 2, yang satunya itu paling bawah, yang satunya itu di atasnya sedikit gitu, levelnya di atas sedikit tapi masih di bawah rata-rata, seperti itu Bu Ninis. Mhm mhm. Ya, Akhirnya ya agak plong ya dikit, sudah ada apa istilahnya, pemecahan sedikit gitu. oke. Bagus, karena tadi Bu Retno juga sudah berkomunikasi dengan orang tua, jadi kan Iya, orang tua tahu dan mhm, saling mendukung kan begitu ya Bu Retno iya ya? betul. Nah, kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bu Retno memberi perlakuan khusus pada siswa ini ataukah diberi perlakuan yang sama seperti siswa yang lainnya, Bu? Nah, Terkait 2 anak ini, Bu? gitu ya. Iya Bu Ninis, saya akhirnya ada cara melangkah saya Bu, akhirnya dengan hasil tes psikologi ini menguatkan saya untuk melangkah bagaimana menangani si anak ini ya Bu ya. Karena datanya jelas seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini apa yang sudah saya lakukan, saya juga tanya kepada, kemarin, apa, psikolognya ya Bu ya, apa yang sudah, apa namanya, yang harus dilakukan untuk anak yang seperti ini. Nah ternyata yang satunya itu bisa dilatih, satunya bisa dididik atau bagaimana gitu loh. Berarti yang satunya ini masih bisa istilahnya, eee, dibimbing lagi ini lebih masih bisa. Yang satunya lagi, ya sudah kemampuannya segitu, seperti itu. Ya kita cari yang dominannya di mana. Lah tapi Mhm. untuk di pembelajarannya akhirnya, ya saya harus membedakan Bu Ninis kepada 2 anak ini, tidak bisa saya samaratakan ya, karena kebutuhannya berbeda. Karena sudah ketahuan hasilnya seperti itu, ya saya akhirnya, membedakan cara perlakuan saya terhadap 2 anak tersebut Bu Ninis. Yang pertama itu kalau anak seperti ini tuh pasti yang dialami itu pasti minder ya, percaya Iya. dirinya sangat-sangat rendah. Nah itu yang saya up dulu, saya apa ya namanya, saya angkat dulu memotivasi siswanya agar tumbuh kepercayaan dirinya terlebih dahulu. Nah, kemudian meyakinkan bahwa semua anak itu hebat. Anak hebat itu sesuai kemampuannya masing-masing, seperti itu. Nah, itu untuk, si anak ini. Intinya setiap kali saya motivasi pagi sebelum pembelajaran itu saya juga berikan untuk semuanya, terutama 2 anak ini saya perkuat saya perkuat. Nah, di samping itu saya tidak hanya 2 anak ini saja. Nah, sama seperti yang disampaikan, eee, apa namanya, Bu Nini juga ya, kita juga memotivasi teman satu kelasnya untuk selalu menghargai kemampuan temannya. Ya, apapun yang dimampui oleh temannya juga harus dihargai, tidak untuk dibully ya, Bu, ya, tidak untuk diejek, seperti itu. Dan kalau bisa tuh malah saling membantu, membimbing 2 anak tersebut, ya. Misalnya saya melakukan dengan tutor sebaya, terus kemudian, perlakuannya juga saya ini kan untuk mengatur tempat duduknya, seperti itu. Si anak ini jangan malah disendirikan dengan anak yang ini, apa, yang kurang ya, istilahnya 2 anak ini terus berdua saja malah kalau menurut saya
pengelompokan seperti ini malah tidak membantu. Akhirnya, apa namanya, tempat duduknya ya saya ini, dengan anak yang malah memiliki kemampuan tinggi yang dalam pembelajaran. Jadi yang high itu, dia cepat menyelesaikan, sedangkan yang ini agak tertinggal gitu ya, saling melengkapi seperti itu ya. Istilahnya jadi bisa, membantu, membimbing dalam pembelajarannya seperti itu Bu Ninis. Oke. Dan selain itu saya juga mencoba menerapkan ilmu yang kemarin kita dapatkan itu loh Bu Ninis, apa namanya, pembelajaran diferensiasi ya. Iya sih sih. Nah Mmm, itu, nah dengan cara apa yang saya lakukan diferensiasi proses terutama Bu Ninis ya, mengurangi jumlah soal, mhm, kemudian memberikan tugas. menyesuaikan. Heeh, betul. Ketika ada tugas itu ya, misalnya suruh mengerjakan soal 5 gitu ya, anaknya ini cukup mengerjakan 2 3 soal, ya pasti asesmennya juga beda, seperti itu ya. Meskipun ininya, apa namanya, soalnya sama mungkin poinnya atau, kalimat soalnya yang saya rubah, seperti itu Bu Ninis yang, apa namanya, sudah saya lakukan di kelas Mhm. perlakuannya kepada 2 anak ini. Ya, Masya saya Allah ya. setuju dengan Bu Retno karena sudah memberi pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa Bu Retno. Mhm mhm Nah, mhm. jadi sekarang apa rencana Ibu Retno untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Oh iya ini Selain kan selain yang tadi Ibu mhm sudah lakukan ke anak-anak, mhm. kira-kira apakah ada rencana lain terkait untuk penyelesaian masalahnya? Iya Bu Ninis. Nah ini kan saya bebannya ini sebenarnya kan ujung tombaknya kan di UKD ya nanti ya, ujian Iya, kompetensi daerah. Nah ini saya mencoba Bu Ninis mencari-cari tahu informasi ya, saya soalnya pernah dengar ya, dari temen juga ya, saya berinisiatif untuk mencari informasi ada nggak ya, untuk yang tadi kan tes psikologi sudah, bisa nggak ya ini hasil tes psikologi dijadikan patokan atau dijadikan bahan untuk mendaftar di apa ya Bu ya, itu namanya lembaga apa Bu? Kalau boleh tahu? PLA LPLA, PLA, Lembaga Pelayanan yang apa Bu? anak berkebutuhan khusus itu loh, Oh iya, Lembaga Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus ya Bu khusus, ya? iya. Katanya kalau sudah bisa mendaftarkan ke sana itu nanti dapat apa Bu, surat rekomendasi ya, kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan. Itu rencana saya Bu. Jadi biar nanti si anak ini ketika ujian di akhir itu, kan menurut informasi bisa ya anak ini ditolong. Nah kan kasihan kalau misalnya anak seperti ini disamaratakan, lah nanti hasil ujiannya bagaimana? Kan dianggap anak, sangat-sangat yang tidak bisa, meskipun sebenarnya kan dia kalau bobotnya dikurangi soalnya atau soalnya dirubah kalimatnya kan bisa ya Bu ya menjawab seperti itu. Nah, seperti itu Bu Ninis rencana saya itu Oke, Bu Ninis. bagus sekali rencana Bu Retno, mudah-mudahan berhasil dan memang benar Bu Amin, Retno, mhm mhm. untuk anak-anak yang, mengalami, kendala seperti ini atau berkebutuhan khusus, dinas tetap memberi pelayanan Bu, Mmm, dengan mungkin memberi ujiannya juga berbeda dengan teman-temannya, gitu sehingga ya dia Bu ya? juga iya, dia juga bisa tetap mengikuti ujian sama seperti teman-temannya, cuma bobot soalnya yang dibedakan, seperti itu. Gitu ya Bu ya? Iya. Nah, kemudian apa komitmen Ibu Retno terhadap rencana yang Bu Retno ingin lakukan ini, Bu? Mhm. Nah, karena sudah punya rencana seperti ini, saya sudah mencari informasi, insya Allah ada ya Bu ya, berarti seperti itu. Nah, saya akan segera Bu, menginformasikan dengan segera mungkin kepada orang tua si anak ini. 2 anak ini akan saya segera informasikan, ternyata ketika harus didaftarkan ke sana itu dengan orang tuanya ya Bu ya. Jadi akan saya segera segera untuk, mengajak orang tua ini dalam waktu dekat untuk mendaftarkan diri kepada lembaga tersebut. Nah, nantinya dengan demikian si anak ini kan dapat pelayanan, seperti yang sesuai kebutuhannya, Betul seperti itu Bu betul. Ninis. Iya Segera iya. mungkin akan saya tindak lanjutilah rencana saya ini biar, Iya iya. tidak apa, terlambat ya Bu ya. Kan Mmm, nanti kalau betul. sudah semester 2 sudah mulai tryout-tryout, nah itu sudah mulai akhirnya nanti persiapan untuk ujian ya, seperti itu. Karena mumpung Oke. sebelum akhir tahun nih, saya harus segera bergerak, gitu. Betul betul. Ide yang Bu Retno kemukakan itu sangat
bagus ya. Semoga berhasil dan sukses ya Bu Retno nantinya dengan apa yang direncanakan Bu Retno, Iya, karena semuanya juga demi anak-anak kita Bu, iya, ya. betul, iya Jadi iya iya. semoga dimudahkan dan dilancarkan. Amin amin ya Allah, semoga ya Bu ya, Bu Ninis, makasih mohon doanya ya Bu Ninis ya. Sama-sama Iya, kita saling mendoakan nggih. nggih, terima kasih ya Bu Ninis ya sudah, berbagi keluh kesah saya nih. Iya, sama-sama Bu Retno. Ya, lumayan bisa cair nih pikiran. Iya. Terima kasih atas waktunya.